Setelah kita melihat fakta-fakta kasus rumah tangga, dengar pertanyaan saya, termasuk adik-adik yang masih remaja dan saudara sebagai anak remaja sudah mulai ngerti kebenaran firman dan punya rencana untuk menikah. Dengar pertanyaan saya. Menurut kita semua, fakta dalam semua rumah tangga atau keluarga yang kita pernah kenal, atau mungkin keluarga orang tua saudara, ini kalau masih anak remaja pemuda, rumah tangga kita secara fakta lebih banyak rumah tangga yang harmonis atau lebih banyak rumah tangga yang kacau? Fakta ini umum yang kita lihat. Ayo, lebih banyak yang mana? Yang harmonis atau lebih banyak yang hancur? Lebih banyak yang hancur. Nah, kita harus tanya, kalau kita menemukan fakta bahwa ternyata jauh lebih banyak keluarga yang hancur daripada yang harmonis. Bahkan kita lihat akhir-akhir ini, sedikit atau banyak rumah tangga Kristen yang dihancurkan iblis juga. Jawabannya apa, sedikit atau banyak? Banyak. Bahkan ada keluarga-keluarga pendeta. Tadi saya baru terima telepon dari Tulungagung, saya kaget. Bayangkan, ini hamba Tuhan gembala 16 tahun menikah, anaknya 5. Saya betul-betul kayak disambar petir. Ternyata istrinya sudah lari meninggalkan suami dan anak-anaknya 3 bulan yang lalu. Saya agak marah pada dia. Kenapa baru ngomong sekarang? Ini sudah kejadian 3 bulan. Dia pikir saya kira dia nggak akan selama ini, karena dia juga pengkhotbah, ibu gembala, pelayan Tuhan. Sekarang di mana? Katanya ada di Kalimantan Barat. Kamu tahu nggak kampungnya di mana? Dengar-dengar di sini. Oh, kalau gitu saya punya teman di situ. Coba saya akan cari nanti itu. Bayangkan, hamba Tuhan. Lalu saya tanya, lalu bagaimana jemaat ini tahu? Nah, ngeri cerita ini. Nah, kalau saya cerita ini kepada saudara, lalu muncul 2 hal. Pasti akan muncul 2 hal. Yang pertama, logika kita berkata, kalau gitu ngapain kita menikah? Kalau memang begitu banyak yang dihancurkan iblis. Tapi yang kedua, pasti ada yang berkata begini, kalau begitu apa maksud Tuhan membentuk lembaga pernikahan itu? Nah, ini yang kita mau bahas. Saudara, walaupun pernikahan itu nggak gampang, walaupun pernikahan itu penuh dengan masalah, bahkan firman Tuhan pun nggak pernah menjamin rumah tangga itu tetap aman, tidak akan menjamin. Bahkan masih ingat kita kemarin diskusi, bahkan Tuhan pun berkata, kalau mau menikah dengan yang cocok, kawin dengan siapa? Mayat, jangan lupa. Mengapa Tuhan sampai berkata seperti itu? Memang sulit. 2 kali dalam suratnya Rasul Paulus mengatakan, aku nasihatkan lebih baik kamu tidak menikah. Wah, pertama saya baca itu pusing. Lalu kenapa kalau begitu? Lalu yang di tulisannya berikut, Paulus berkata begini, menurut waktu yang sudah singkat, karena akhir zaman, lebih baik orang itu tidak menikah supaya bisa konsentrasi kepada Tuhan. Nah, bayangkan kalau Tuhan sendiri lewat Paulus berkata, pernikahan itu begitu sulit dan sangat rawan dengan kehancuran. Justru bukan membuat kita takut. Jadi waktu Roh Kudus menunjukkan saya ayat-ayat itu firman Tuhan. Saya makin kejar, berarti di dalam suatu pernikahan itu ada hal-hal yang hebat dan penting. Maka itu setan benci pada pernikahan. Setuju gak kalau saya ngomong ini? Berarti kita harus cari yang benar. Ada apa dalam pernikahan itu sehingga iblis begitu membencinya? Coba kita lihat fakta. Perusahaan-perusahaan yang terkenal, yang sudah usianya ratusan tahun, aman. Sebut aja perusahaan apa saja. Kelompok-kelompok arisan, aman. Macam-macam kita lihat. Yayasan ini, lembaga itu bisa eksis tahunan. Ada berapa ilmu-ilmu kejawen, ya, itu bisa eksis ratusan tahun, tidak habis-habis. Belum lama kemarin saya cerita dengan Pak Gembala tentang salah satu aliran kepercayaan namanya Subud.
disebut Sosial Budi Dharma itu luar biasa. Bahkan sekarang anggotanya sudah di 71 negara di dunia. Pusatnya di Yogyakarta. Bayangkan, pendirinya sudah mati berapa puluh tahun yang lalu, tapi masih ada. Nah, saya ceritakan ini, kalau yang ada di dunia yang dibuat oleh manusia bisa tahan lama seperti itu, iblis gak pernah ganggu. Tapi iblis marah pada pernikahan. Mereka mati-matian berusaha untuk menghancurkan pernikahan. Maka kita harus cari ada apa di dalam pernikahan ini sehingga setan begitu benci dan marah. Ngerti gak maksud saya ini? Nah, kalau saudara bisa ngikuti apa yang saya sampaikan, ini yang saya pikirkan, maka semua pernikahan akan aman karena kita akan jaga baik-baik. Saya beri contoh. Kalau suatu hari saudara dapat hadiah, kalau saudara dapat hadiah itu bahasa Jawanya enggak bejaji. Apa itu bahasa Indonesia enggak bejaji itu? Enggak ada harganya. Ya? Enggak apa? Enggak ada artinya. Tapi tiba-tiba suatu hari setelah sekian lama saudara punya barang itu, lalu ada yang tahu. Padahal saudara cuma taruh geletaan aja sembarang di rumah. Tahu-tahu ada tamu. Mereka ngelihat barang itu. Wah, ya seperti contoh kita tempat retreat ini banyak porselen-porselen, bukan? Nah, orang yang ngerti porselen akan tahu mana yang umurnya ratusan tahun dan mana yang barang baru. Mereka punya tanda-tanda. Nah, kalau saya nggak ngerti itu, ternyata benda yang saudara anggap nggak bejaji tadi, nggak ada harganya, nggak ada artinya, itu peninggalan abad yang kesekian, misalnya dari kaisar keberapa di Tiongkok sana. Dan itu kalau dijual nggak ada angka yang mampu membayarnya. Nah, saya tanya kepada saudara, setelah sekian lama saudara punya barang itu dan saudara taruh sembarangan karena saudara nggak tahu artinya apa, nggak ada harganya, tiba-tiba ada yang tahu, itu nggak ternilai. Saya tanya, saudara mau tetap ngeletak no gitu? Ayo, saudara mau ngapakan? Saudara akan taruh sembarangan? Saudara akan simpan. Nah, seperti itu kalau kita tahu rahasia pernikahan yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan jaga betul-betul. Dan saya percaya anak-anak muda yang belum menikah pasti kamu jadi pengen kawin kabeh. Kita sudah kamu jadi pengen menikah karena kamu tahu, wow, rahasia pernikahan itu luar biasa. Mau tahu atau tidak? Nah, saya tanya kok, mau tahu atau tidak? Kalau enggak, kita rekreasi jalan-jalan keluar sana. Mau tahu? Ayo kita lihat dari mana dimulainya pernikahan itu. Kita buka Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Ternyata pernikahan itu dimulai dari ayat itu. Dan ini luar biasa. Ya, kalau kita melihat Kejadian 1:26, coba ya, lihat. Ini kita sambil diskusi. Menurut saudara, ketika Yahweh Tuhan berfirman di ayat ini, manusia sudah ada atau belum? Ayo, baca Pak MS, sudah ada atau belum? Adik, yang kamu pakai kacamata kaos biru, ya, namamu siapa? David. Kamu kelas berapa? Kelas 2? SMP. Nanti kita diskusi ya, perhatikan. Dari tadi David saya lihat serius sekali mendengarkan firman Tuhan itu. Oke, anak-anak muda, perhatikan baik-baik ya. Nah, menurut saudara ketika Yahweh Tuhan berfirman di ayat 26 Kejadian 1, manusia sudah ada atau belum? Pintar semuanya. Ini baru rencana. Jadi Adam dan Hawa belum dilahirkan, baru rencana. Baiklah kita. Nah, ini masalah. Kalau kita itu menunjuk berapa pribadi, berapa orang? Lebih dari satu. Siapa kita di sini? Kalau gitu, ada berapa dia? Loh, kalau satu kenapa nggak pakai kata aku? Ayo, ini masalah. Kenapa, Pak Gembala? Kalau aku tetap ada lawan bicara. Nah, siapa itu? Ini rahasia. Dan kitanya huruf besar.
Sampai hari ini para teolog masih mendiskusikan. Belum pernah ketemu. Tapi jawaban yang paling umum dari gereja adalah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi setelah saya terus dibawa Roh Kudus memperdalam tentang keluarga, ternyata ketemunya di sini. Saya pelan-pelan ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, ayat ini juga yang selalu dipermasalahkan oleh mayoritas di Indonesia. Ngerti maksudnya? Mereka menentang kita firman Tuhan gara-gara ayat ini. Bahwa Tuhannya orang Kristen itu lebih dari satu. Ini sebabnya. Dan kalau kita jawab kenyataannya iya. Tapi saya mau tempatkan kata ini. Baiklah kita melahirkan manusia. Saya tanya, kalau suami istri lagi berdua, nggak ada anak-anak, berdua saja. Kalau dua orang ini ngomong untuk menggantikan kata ganti mereka, suami istri ini pakai kata apa? Kita. Oke? Ayat 27. Nanti kita pelan-pelan ya, supaya saudara jangan bingung. Ayat 27. Mana? Ya. Maka Tuhan menciptakan. Saya ganti. Maka Tuhan melahirkan manusia itu menurut apanya? Gambarnya. Menurut gambar Tuhan dilahirkannya manusia. Dia saya ganti manusia. Titik koma. Siapa dan siapa? Laki-laki dan perempuan dilahirkannya mereka. Berarti laki-laki dan perempuan menurut gambar siapa? Gambar Tuhan. Dengar ya. Teologi mengatakan, dan kita semua juga percaya, semua gereja percaya, Tuhan itu laki atau perempuan? Gak usah ragu-ragu, Tuhan itu laki atau perempuan? Laki. Karena ada kata Bapa kami dalam surga. Tapi ini masalahnya. Kalau Tuhan itu hanya laki-laki, lalu perempuan ini gambarnya siapa? Tuhan gak punya tonggo. Loh, betul gak? Ayo. Padahal laki-laki dan perempuan diciptakan menurut. Nah, ayo kejar. Kalau Tuhan laki-laki, lalu perempuan ini niru siapa? Gambar siapa? Loh, katanya laki-laki gimana? Tulang rusuknya. Oke, dengarkan dulu. Ternyata di surga itu sudah ada papa dan mama. Untuk menggambarkan ada wakil papa di dunia, Tuhan ciptakan laki-laki. Untuk ada gambar wakil mama di dunia, Tuhan ciptakan perempuan. Dalam hukum pernikahan, dua menjadi satu. Jadi suami istri itu dua atau satu? Satu. Jadi kalau ada kata kita, tetap satu. Seluruh pernikahan di dunia hukumnya sama. Begitu seorang gadis menjadi istri dari seorang suami, maka dia kehilangan identitas karena ikut suaminya, atau dia masih punya identitas sendiri sebagai perempuan. Ayo, ikut suaminya. Ini logikanya ya. Maka itu kalau punya anak perempuan, nggak usah susah cari nama. Nama sebagus apapun juga. Misalnya ada suatu keluarga punya anak perempuan, milih nama itu sampai gegeran dulu. Anak perempuan toh, ngomong aja kasih nama Angelina, Priscilla, Yohana. Waduh, siapa sudah panjang. Satu hari dia pacaran dengan seorang pria namanya Joko Gundul. Lu kok tertawa dengar dulu nih. Maka yang Yohana, Priscilla, Angelina siapa? Masih ada atau hilang?
Dia disebut nyonya. Gundulnya mana? Kok Joko saja? Kok gundul kok? Ngerti maksudnya? Jadi sebagus apapun nama seorang anak perempuan, kalau sudah menikah hilang. Disebut nyonya siapa, ibu siapa. Gundulnya mana? Cuma Joko aja. Saya bilang Joko gundul kok. Nyonya Joko saja. Nah ini hukumnya. Jadi kata kita itu menunjukkan dua pribadi, papa dan mama. Gak usah bingung. Saya tanya lagi, saya bilang, papa saya perlu ayat yang mendukung itu. Bahwa ada firman yang mengatakan bahwa Tuhan pun seorang ibu. Kita buka Ulangan 32 ayat 18. Ulangan 32 ayat 18. Jadi firman Tuhan itu sungguh luar biasa, saudara. Ulangan 32 ayat 18. Hari-hari terakhir sebelum Musa berjumpa Tuhan di Gunung Nebo, maka dia menyanyi dalam sebuah nubuatan. Atau kalau saya nggak berkata, Musa bernubuat dengan nyanyian tentang 12 suku Israel. Nah sebelum satu-satu nama suku Israel disebut, maka Musa mengagungkan Yahweh Tuhan yang dia sembah itu. Ditulis begini, gunung batu. Buat Musa gunung batu itu siapa? Tuhan sendiri. Betul? Loh ini penting saudara tahu. Gunung batu itu buat Musa siapa? Tuhan sendiri. Perhatikan, gunung batu yang memperanakkan engkau. Yang memperanakkan itu papa atau mama? Amit-amit jangan sampai ada bapak hamil. Nah cepat jawab, yang memperanakkan ini ibu atau bapak? Cepat jawab. Berarti Musa menyanyi tentang Tuhan sebagai ibu. Gunung batu yang telah memperanakkan engkau telah kau lalaikan, dan telah kau lupakan Tuhan yang apa? Ayo baca. Melahirkan engkau. Siapa yang melahirkan? Bapak atau ibu? Ibu. Dan ada ayat-ayat lain. Contohnya kita nggak usah buka. Dalam Yesaya 49 ayat 16 ditulis, sekalipun ada perempuan bisa melupakan anak yang dilahirkannya, maka aku nggak akan bisa melupakan engkau, karena engkau telah kulukiskan di telapak tanganku. Masih ingat firman itu? Berarti di firman itu Tuhan menggambarkan diri sebagai papa atau mama. Nggak usah ragu-ragu, papa atau mama? Mama. Kalau saudara belajar bahasa Ibrani, kata El Shaddai, ternyata selama ini terjemahan gereja salah. Semua lagu, semua tulisan tentang El Shaddai pasti terjemahnya Tuhan yang Maha Kuasa. Ternyata salah. Di dalam bahasa Ibrani arti El itu artinya Elohim, Shaddai itu artinya Elohim yang menyusui. Saya tanya kepada saudara, siapa yang menyusui anak? Ibu. Cuma dalam hidup suami istri selalu yang menonjol siapanya? Apa? Maka itu tidak boleh kita panggil ibu kami dalam surga. Enggak ada. Tetap Bapa kami dalam surga. Saudara, ketika Roh Kudus mewahyukan ini, saya betul-betul bersyukur. Maka itu mengapa Tuhan menciptakan lembaga perkawinan? Jawabannya setelah saya terangkan begini, supaya di dunia ada apa dengan lembaga perkawinan yang dia resmikan sendiri itu? Supaya ada wakil Tuhan, yaitu papa dan mama. Begini saja cara kita membayangkan apa yang terjadi pada hidup anak-anak kalau ayah ibunya hidupnya harmonis, dan apa yang terjadi pada hidup anak-anak kalau ayah ibunya gak harmonis. Kemarin kita masih pakai terminologi surga dan neraka. Dari orang
orang tua yang bagaimana akan menciptakan neraka dan surga untuk anak-anaknya. Ngerti nggak pertanyaan saya? Cepat, yang bagaimana? Yang menciptakan surga orang tua yang bagaimana? Harmonis. Yang menciptakan neraka orang tua yang berantakan. Nah, karena iblis tidak mau dan tidak ingin ada surga di dunia, maka itu satu-satunya konsep dan konteks neraka yang ada di dunia. Pernah nggak kita berkata, pasar itu kok kayak neraka ya? Ada nggak orang ngomong gitu? Nggak ada. Perusahaan itu kok kayak neraka? Nggak ada. Maka tiap kali orang berkata yang seperti neraka adalah keluarga, keluarga itu seperti neraka, berarti iblis berhasil membuat neraka di dunia lewat pertengkaran dan berantakannya rumah tangga. Ini yang kita harus kenal. Maka itu anak-anak gak bisa kenal Tuhan kalau ayah ibunya berantakan. Karena di mata anak-anak, orang tua ini gak jadi contoh. Anak-anak kecewa, renungkan. Jadi setiap pernikahan itu menggambarkan siapa, mewakili siapa. Ayo baca, mewakili siapa dan menggambarkan siapa? Mewakili Tuhan dan menggambarkan surga ada di dunia ini. Kan cuma ada surga dan neraka, neraka dan surga. Masa ada di tengah-tengahnya? Apa itu? Nggak ada. Maka itu kalau rumah tangga tidak seperti surga, pasti seperti neraka. Karena iblis punya rencana yang jahat. Semua hal yang kita kerjakan atas nama Tuhan, saya ulangi, semua hal yang kita kerjakan atas nama Tuhan dan untuk Tuhan, tujuannya tetap satu, keluarga. Saya beri contoh. Masih ingat doa Bapa kami? Coba ucapkan. Saya nggak sampai selesai. Bagian pertama aja. 1, 2, 3. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah, tunggu dulu, jadilah kehendakmu. Nah, terjemahan itu yang salah. Yang betul begini: Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ini supaya bumi jadi seperti surga. Karena kalau diterjemahkan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, itu membingungkan. Tapi inti yang benar adalah supaya bumi jadi seperti surga. Jadi semua yang kita kerjakan atas nama Tuhan dan untuk Tuhan tidak boleh lari dari konteks bumi harus jadi seperti surga. Dimanapun saudara berada, dimanapun saya berada, maka di tempat itu harus jadi surga. Katakan amin. Ini tugas yang terbesar dan yang terutama bagi gereja. Di mana saja kita diam, kita hidup, kita tinggal, maka di situ harus jadi surga. Dari semua yang kita sudah bicarakan dari kemarin sampai sekarang, siapa yang bisa membuat bumi jadi seperti surga tadi? Keluarga. Maka itu kemarin sesi pertama saya mulai dengan pertanyaan, apa yang paling penting dalam hidup ini? Rumah. Karena surga itu ada di rumah. Surga itu bukan di belakang langit biru, belum, bukan, ada di rumah. Rumah kita seperti apa? Ngerti maksud ini? Kalau gitu hebat gak pernikahan itu? Jawab, hebat gak pernikahan itu? Luar biasa. Maka itu mengapa Papa di surga membuat sebuah skenario, alur cerita. Mujizat yang pertama yang dibuat oleh Tuhan Yesus supaya dunia tahu di peristiwa apa? Perkawinan. Saya orang Tionghoa. Orang Tionghoa itu otaknya bisnis terus. Mujizat terakhir Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap itu apa? Ayo cepetan. Menyembuhkan Malkus. Oh, pinter kamu David. Ternyata saya salah. Berarti David yang betul. Menempelkan kembali telinga
hamba imam besar dipotong. Oke, berarti salah. Sebelum itu, terima kasih, kamu mengingatkan Om. Ternyata sebelum itu, sebelum Malkus, ada peristiwa besar sekali. Masa lupa? Lazarus dibangkitkan. Setelah itu baru yang David katakan betul. Berapa hari Lazarus mati? Berapa hari Lazarus mati? 4 hari. Hari keempat, ya, 4 hari. Nah, logika orang bisnis, ngerti? Kalau mujizat Lazarus bangkit itu yang pertama, kira-kira Yesus lebih terkenal nggak? Ayo jawab, kok lama sekali. Tuhan Yesus lebih terkenal nggak? Loh, gempar nggak peristiwa itu? Pasti gempar, karena beritanya cepat menyebar. Ngapain mujizat pertama cuma air jadi anggur? Ya paling yang tahu cuma selingkungan keluarga yang punya pernikahan itu. Ngerti nggak maksud saya cerita ini kepada saudara? Ternyata Papa di surga ingin meyakinkan manusia bahwa pernikahan itu penting. Maka itu mujizat Tuhan Yesus yang pertama harus di sebuah pernikahan. Katakan amin, saudara. Untuk menghargai sebuah pernikahan itu tadi. Hebat sekali. Hati Tuhan kita tentang pernikahan itu sampai sedemikian rupa Dia meyakinkan. Ngerti sekarang? Jadi kenapa iblis merusak rumah tangga? Supaya apa? Ayo, supaya apa iblis merusak pernikahan? Ayo, supaya nggak ada surga di dunia. Nggak ada apa? Tidak ada surga. Anak-anak berantakan, anak-anak rusak, anak-anak hancur. Siapa pernah mengikuti berita-berita kriminal? Ya, kalau saudara sering ikuti berita kriminal, hari ini saya beritahu poinnya. Di seluruh dunia, semua polisi di negara mana saja punya satu cara yang sama. Begitu pelaku kejahatan tertangkap, perhatikan ini. Begitu pelaku kejahatan tertangkap, maka yang dicari lebih dulu, diinterogasi, diinvestigasi, bukan si pelaku. Pasti ditanya orang tuanya di mana, keluarganya di mana. Pernah perhatikan nggak cara itu? Setelah sekian tahun saya mengikuti itu, baru saya sadar. Ya kenapa ya? Tiap kali pelaku kejahatan ketangkap, maka polisi nggak boleh mengurusi si pelaku itu. Dicari ini anaknya siapa, keluarganya bagaimana. Mulai hari ini ikuti ya, pasti yang ke situ. Nah dari itu saya menemukan kebenaran ini. Siapapun pelaku kejahatan, pasti sekolahnya dari rumah. Ngerti maksudnya? Siapapun pelaku kejahatan, itu artinya produk rumah tangganya. Loh, ngerti gak maksudnya? Kok saudara diam saja? Jawab loh saudara, saya ini tanya kok. Ngerti gak pertanyaan saya ini? Jadi anak-anak itu jadi jahat karena orang tuanya. Dan kalau kita lihat fakta ini, iblis atau Injil yang berhasil di dunia ini sekarang. Kan ngeri kalau iblis lebih berhasil daripada Injil, daripada firman Tuhan. Dan semua, kalau saya nggak berkata hampir semua pelaku kejahatan itu karena sakit hati dan kecewa dengan orang tuanya. Orang itu jadi punya karakter yang berbeda. Ngeri sekali. Sayang sini nggak ada internet, nggak ada wifi. Tolong catatnya. Nanti kalau ada wifi, cari di Google Dorothy Nolte. Ya, tulis. Al-Safan ada, bisa cari di situ. Internetnya bisa tidak? Dorothy Nolte, D-O-R-O-T-H-Y, Dorothy. Ini nama orang. Lalu spasi bisa Nolte, N-O-L-T-E. Nah, kalau saudara sudah dapat, cari tulisan Children learn what they live. Anak-anak itu belajar dari sekolah kehidupan. Dorothy Nolte ini seorang anak Tuhan yang takut akan Tuhan, seorang pendidik, seorang guru yang luar biasa. Dia meninggal tahun 2002 yang lalu.
umurnya cukup lanjut 90 tahun lebih, tapi dia diakui oleh dunia. Dia menuliskan sebuah formula yang ada di situ. Ada yang dapat internetnya? Oh bisa. Bisa nggak langsung pakai penerjemah ke bahasa Indonesia? Kenapa? Ini bagus sekali. Dunia mengakui. Waktu Mikhail Gorbachev masih jadi presiden Uni Soviet, dia mengundang khusus Dorothy Nolte untuk bicara di semua anggota parlemen Uni Soviet bahwa generasi yang ada sekarang itu 100% karena orang tuanya. Bisa? Oh sebentar, oke. Dapat? Tolong Pak maju. Saya pinjam, saya mau bacakan. Ini luar biasa. Ya kenapa nangis dia? Jatuh. Wah hebatnya, kita bersyukur dengan adanya Larry Page dan Sergey Brin, penemu Google. Mbak Google sekarang terkenal di dunia. Terima kasih. Oh bahasa Indonesia supaya bisa langsung saya baca. Bisa terjemahkan nggak? Bisa ya. Ada ya? Ada situ bahasa Indonesia? Nggak bisa. Oke kalau nggak ya udah saya baca apa adanya ya. Dengarkan, saya baca langsung saya terjemahkan. Saya pinjam kok Pak, saya nggak minta HP-nya. Saya pinjam. Oh guru bahasa Inggris. Oh enggak apa-apa Pak, ayo Pak. Supaya saya nggak pakai terjemah terus langsung bahasa Indonesia. Oke ya. Dikatakan begini. Jikalau anak-anak hidup dengan kritikan, maka mereka belajar untuk rasa bersalah atau tertuduh. Jika anak-anak hidup dengan kekurangan, maka anak-anak belajar untuk berkelahi. Jika anak-anak hidup dengan ketakutan, mereka belajar untuk tidak bisa menerima keadaannya, nggak bisa mengaplikasikan apa saja. Jikalau anak-anak belajar dengan rasa bersalah, hidup dengan rasa bersalah, maka mereka belajar menyalahkan diri sendiri. Jikalau anak-anak hidup dengan kritikan, ejekan, direndahkan, maka mereka belajar untuk merasa malu, nggak berani tampil. Jika anak-anak belajar dengan iri hati dan cemburu, anak-anak akan belajar benci. Jika anak-anak hidup dengan rasa malu, dipermalukan, mereka akan belajar untuk merasa bersalah seumur hidupnya. Jika anak-anak belajar dengan dorongan, semangat, maka mereka akan menemukan rasa percaya diri. Jika anak-anak belajar dengan penerimaan, mereka belajar mengasihi. Jika anak-anak belajar dengan penerimaan, pembuktian, ya, mereka belajar untuk mengasihi. Aku ini orang hebat. Jika anak-anak belajar dengan pengertian, maka anak-anak akan belajar hidup itu punya tujuan. Jika anak-anak belajar dengan hidup berbagi, suka berbagi, maka mereka akan belajar kemurahan hati. Jika anak-anak hidup atau belajar dengan kejujuran, maka mereka akan belajar kesetiaan. Jika anak-anak hidup dengan kejujuran, arti ketulusan, mereka belajar keadilan. Jika anak-anak hidup dengan kebaikan hati dan consideration, dengan saling mengerti satu dengan yang lain, mereka belajar untuk respect atau menghormati yang lain. Jika anak-anak hidup dengan rasa aman, maka mereka belajar untuk memiliki iman, percaya dirinya kuat tentang dia dan orang lain. Jikalau anak-anak hidup dengan kasih sayang, persahabatan, maka mereka menemukan, ini kata yang saya paling suka, maka mereka menemukan dunia ini adalah tempat yang indah, menyenangkan untuk ditinggali. Betul tidak? Jadi gini saya berkata, Pak saya kembalikan, tolong Rafael. Kalau saudara guru sekolah minggu atau saudara guru sekolah, dengar ya, apapun kelakuan anak-anak di ruang kelas, jangan pernah marah pada anak itu. Kita harus datang ke rumahnya, lihat orang tuanya. Contoh, anak suka mukul. Ada nggak anak suka mukul temannya di kelas?
Banyak. Nah, karena di rumah dia diperlakukan seperti itu. Anak suka merebut barang temannya karena di rumah mereka nggak dapat apa yang diinginkan. Orang tuanya selalu melarang, jangan, tidak boleh. Nah, begitu di luar rumah, ngelihat apa saja ingin pun. Tapi kalau saudara seperti kemarin saya beri contoh, begitu anak kita mengambil sampah yang bukan dia buat tapi orang lain buat, terus dia ambil masukkan ke tong sampah, beri pujian, beri dia penghargaan, kamu hebat, kamu betul, maka anak itu akan bangkit kepribadian yang betul. Anak-anak yang suka direndahkan, kamu kok jelek, sudah jelek, pesek lagi, sebelum begitu, dia nggak punya harga diri. Saudara, saya bersyukur di dunia ada Dorothy Nolte itu menemukan konsep itu. Tolong Pak Guru Bahasa Inggris terjemahkan lebih bagus dari yang saya ngomong tadi, lalu fotokopi beri kepada semua orang yang kita bisa ketemu. Itu kebenaran. Apa yang terjadi di rumah lewat kita orang tua, itu yang terjadi untuk anak-anak di luar rumah. Maka itu saya katakan tadi, polisi sudah punya cara bahwa begitu seorang kriminal tertangkap, yang dicari orang tuanya dulu. Ini anaknya siapa? Keluarganya di mana? Dan itulah Alkitab. Mau merubah keluarga kita mulai hari ini dalam kebenaran ini, dan itu hebat sekali. Oke, sekarang ayat berikut. Ulangan 6 ayat 7. Kita akan melihat kebenaran ini dan ini sangat mengagumkan. Ulangan 6 ayat 7. Ulangan 6 ayat 7. Anak-anak kalian dengar ya, Om akan ngomong ini. Nanti kalian punya cara untuk bicara pada papa mama. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada siapa? Anak-anakmu. Berarti ini firman untuk siapa? Orang tua. Nah, anak-anak dengar ya. Siapa yang sering mendengar papa mama berkata begini, sudah berapa kali nih papa mama ngajar kamu, kenapa gak ngerti-ngerti? Mulai hari ini jawablah, kurang berulang-ulang mah. David, mama atau papa yang sering ngomong gitu? Ayo, mama atau papa yang sering ngomong gitu? Mama, ya bertobat mamanya. Jadi surga itu memberi perintah, mengajar itu nggak cukup 4-5 kali, berulang-ulang. Kok nggak ada yang ngamen? Bukan berarti harus cerewet, tidak. Cerewet beda dengan berulang-ulang. Ingat ya, berapa kali Tuhan Yesus memberitahukan murid-muridnya bahwa dia harus ke Yerusalem, ditangkap, dibunuh, disalibkan, dibunuh, tapi bangkit lagi. Berapa kali? Ya, siapa ingat? Yesus, Tuhan Yesus ngajar itu. Ya, 3 kali. Mereka ingat atau lupa? Murid-muridnya ingat atau lupa? Cepat jawab. Lupa. Bayangkan, yang ngajar Tuhan Yesus, muridnya bisa lupa. Apalagi kita yang ngajar, pasti lupa semua sudah. Lo kan begitu logikanya, bukan? Ya toh, yang khotbah Tuhan Yesus saja kita bisa lupa kok, apalagi manusia. Itu sebabnya orang tua jangan pernah bosan menasihati anak-anak berulang-ulang. Dan gak cuma mengajar, dan ayo baca. Ini kata penting. Dan apa? Membicarakannya. Ganti dengan kata mendiskusikan. Saudara, ulangan 6 ayat 7 ini, kita bersyukur surga memberikan sebuah hukum yang sangat dahsyat. Saya ulangi ya. Ulangan 6 ayat 7 ini adalah sebuah formula, sebuah rumusan, sebuah teori yang kekal. Artinya sampai zaman kapanpun. Ingat ya, kalau kita hitung Musa, dari Musa sampai ke zaman kita 2015 ini sudah lebih dari 3.000 sekian ratus tahun yang lalu. Sebuah tulisan yang usianya 3.000, kira-kira 3.400 tahun. Waktu itu kita di mana? 3.400 tahun yang lalu.
nggak tahu ada di mana. Masih relevan, masih up to date, masih berlaku sampai zaman ini, dan tidak ada orang bisa membantah. Saya mau buktikan ini kepada saudara hari ini. Ini dahsyat sekali firman Tuhan itu. Membicarakan itu kata lainnya mendiskusikan. Catat. Saya mau tanya, anak zaman sekarang mau nggak didikte untuk selalu berkata ya? Jawab mau tidak? Enggak. Kalau zaman tahun 50-an, 60-an masih oke. Iya, iya. Tapi sekarang tidak. Nah ternyata ini ayatnya. Jadi papa mama nggak cuma mengajar, tapi ajak diskusi. Minta pendapat anak-anak. Ternyata dalam psikologi saya pelajari ini. Dari kecil, kalau anak-anak itu biasa kita hargai untuk minta pendapat, maka anak-anak itu punya dua kelebihan. Satu, merasa dihargai dan dia bangga. Papa mamaku minta pendapat aku. Itu muncul kepercayaan diri yang luar biasa. Yang kedua, yang lebih hebat lagi, anak yang selalu dimintai pendapat oleh orang tuanya, diajak diskusi, membicarakannya, nggak cuma didikte, nggak cuma diajak, maka anak-anak itu punya kecenderungan selalu harus siap. Kalau papa mamaku tanya aku harus siap. Jadi anak seperti itu akan punya kecenderungan suka belajar, supaya nanti kalau aku ditanya papa mamaku, aku bisa jawab. Tapi kalau kita meremehkan anak-anak, anak kita nggak punya semangat itu, karena nggak pernah dimintain pendapat. Hebat bukan? Nah, untuk mengajar dan berdiskusi kepada anak-anak, Papa di surga memberi kita 4 tempat yang luar biasa, 4 keadaan. 1, apabila engkau duduk di rumahmu. Ini luar biasa. Menurut saudara, zaman ini sampai umur berapa anak-anak bisa duduk di rumah? Ayo, umur berapa kira-kira? Cepat aja angka. 12. Iya, itu sebenarnya sudah terlambat juga umur 12. Pokoknya sebelum anak-anak punya teman di luar rumah, maka ini tempat pertama yang surga berikan kepada kita. Duduk di rumah. Itu dari umur 0 baru lahir sampai kira-kira 11-12 tahun. Lihat fakta ini. Ketika orang tua sibuk, dari umur 0 sampai belasan awal nggak pernah punya waktu untuk duduk di rumah. Tiba-tiba setelah anak ini remaja, mulai pulang jam 11, mulai pulang lewat, orang tua baru buat peraturan, mulai besok kamu harus di rumah. Saya tanya, kalau hukum ini terlambat kita berlakukan setelah anak-anak itu punya teman di luar rumah, terjadi apa antara orang tua dengan anak ini? Konflik. Anak yang remaja nggak bisa suruh duduk di rumah, terlambat. Berarti ayat ini berlaku sampai sekarang tidak? Hebat sekali. Karena ada kata mengajarkan dan berdiskusi, maka kita menemukan ini. Ternyata sekolah terbaik bukan di situ, bukan di sini. Di mana sekolah terbaik? Di rumah. Siapa guru terbaik? Ayah ibu. Maka itu salah orang tua yang hanya mempercayakan anak kita untuk kenal Tuhan hanya 1 kali 1 minggu di sekolah minggu, dan itu pun paling cuma 1 jam sampai 1 jam setengah. Anak-anak gak bisa tahan 2 jam, betul tidak? Sangat salah. Justru ayah, ibu, papa, mama harus jadi guru 24 jam penuh sehari. Saya akan buktikan. Jadi ketika anak-anak masih betah di rumah, disitulah kita mengajar tentang segala sesuatu. Tempat kedua di mana? Baca, tempat kedua di mana? Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Siapa pernah memperhatikan anak-anak yang usianya 3 tahun ke atas, belum sekolah,
seminggu nggak diajak keluar rumah. Protes nggak anak itu? Jawab, protes tidak? Protes. Ternyata berjalan keluar rumah, entah kemana saja, itu waktunya belajar. Buat anak-anak, perhatikan, anak-anak yang umur 3 tahun ke atas, kalau diajak jalan, cerewet nggak? Ampun dah. Dengar apa tanya, lihat apa tanya. Nah di sini banyak guru-guru goblok. Siapa gurunya tadi? Siapa gurunya tadi? Orang tuanya. Kecil-kecil banyak ngomong, permen ini diam kamu situ. Awas bilang begitu. Jahat kalau kita nyumpel mulut anak-anak yang cerewet itu. Sebab itu waktunya belajar. Tolong, saya nggak sempat tanya, siapa yang tadi malam saya pas keluar, ya titip beli sate, ada 2 ibu bawa 1 anak jalan-jalan. Bilang, mau kemana malam-malam? Anak ini minta jalan-jalan. Bayangkan, 9:30. Siapa itu, ada nggak di sini? Yang tadi malam itu saya tanya. Oh iya, itu anaknya ibu. Iya. Terus dia ngapain? Muter-muter. Jam 9:30 itu. Nah itu contoh. Saya pikir sudah gelap, tapi anak itu tetap minta jalan. Umur berapa dia, Bu? 5 tahun. Terus dia cari apa? Loh enggak, ini saya mau belajar. Buat saya itu hal penting. Apa yang dilihat malam-malam? Anaknya di sini enggak? Enggak ada. Oke, apa yang dia minta lihat semalam itu? Nah, tanya. Ingin tahu bunga apa? Ingin tahu apa? Saudara, firman ini luar biasa. Ini penting sekali. Satu kali saudara, kami baru retreat di Denpasar. Ini khusus anak remaja di satu gereja. Setelah selesai, kami pulang, kami suami istri bersama mobil gembala. Nah, gembala ini punya 3 anak. Tapi anak ketiga ini betul-betul anak enggak yang diharapkan. Karena beda dengan kakaknya 11 tahun. Jadi bayangkan, anak nomor 2 11 tahun baru punya adik lagi. Jadi kan manja, tapi anak itu pintar. Nah, hari itu dia baru umur kira-kira 4 tahunan. Pas kami lagi jalan, tiba-tiba saya dengar anak ini berkata, "Mami, saya bukan barang." Ayo, kalau saudara dengar anak umur 4 tahun ngomong begitu, tertarik enggak? Saya tertarik. Saya panggil nama pendetanya, karena mereka duduk di depan. Jadi suaminya gembala nyetir, istrinya dengan anak kecil ini di depan. Istri saya di tengah, saya di bangku bagian belakang. Saya bilang, stop dulu. Dia kena apa? Begini kata ibu gembala. Nggak usah ditanggapi anak kecil kok. Nah, saya bilang salah. Jangan meremehkan anak kecil. Saya bilang stop mobil ini. Akhirnya 1 sesi lagi di mobil itu saya ngajar. Karena itu buat saya menarik sekali. Mami, saya bukan barang. Ayo, kira-kira kalau sudah dengar kata itu tertarik enggak? Kok anak sekecil itu bisa ngomong itu? Ada apa? Begini penjelasannya. Dia itu minta balik, menunjukkan toko yang sudah kita lewati. Ya buat balik saja. Apa susahnya? Anak kecil juga didengarkan. Nah, saya bilang ini salah. Saudara, akhirnya si gembala harus muter mobil itu balik. Mereka nggak tahu kenapa anak itu nunjuk mau lihat toko itu. Nah, logika kita kan belum nyampe logika anak-anak. Begitu balik, saya lihat wajah anak itu justru senang, bukan karena ada yang bela dia. Tahu, dia cuma ngomong, "Mami kan pernah beli sepatu saya di toko itu toh." Cuma hal kecil itu saja. Nah, logika orang dewasa, cuma begitu saja kok. Saudara, saya mau beritahu, berapa tahun kemudian gembala itu telepon saya. Sejak hari itu anak ini gak pernah nakal lagi, gak pernah suka bantah lagi. Loh, saya tanya, maksudnya bagaimana? Aduh, sebelumnya itu anak ini susah sekali diajak komunikasi, keras kepalanya. Nah, ini rahasianya. Sebab kalian gak pernah dengarkan dia. Protes anak kecil yang nggak pernah didengarkan, protesnya adalah memberontak. Tapi sejak hari itu anak ini berubah. Dia itu respeknya pada kami luar biasa. Nah, saya bilang, tahu sebabnya? Karena sekali itu dihargai, anak akan balas menghargai. Ngerti nggak contoh ini, saudara? Ini kisahnya
Maka itu kalau ada orang tua seringkali konflik dengan anak, kita orang timur, didikan salah. Orang timur itu punya filosofi yang ngawur. Ngawurnya begini salah satunya, orang tua nggak pernah salah. Nah ini hancur anak-anak. Betul tidak? Ketika kita berkata nggak pernah salah, anak-anak hancur. Anak-anak protes. Maka itu ribuan tahun yang lalu surga sudah punya hukum. Bicarakan hal apa saja dengan anak-anak. Buat saya cerita itu luar biasa, kisah itu luar biasa. Jadi kata mami, saya bukan barang. Itu menunjukkan protes yang cukup lama dipendam. Kenapa aku nggak dihargai? Maksudnya mau ngomong begitu. Cuma anak ini nggak punya kata-kata. Habis 4 tahun kok. Ngerti nggak saya cerita ini, saudara? Kok mukanya kayak bingung semua gitu, kenapa sih? Kalau ngerti itu tunjukkan. Gitu jangan melongo aja gitu. Aduh, saya kayak ngajar betul aja, cuma mangap aja diem. Apa sih? Yang serius. Nah ini cara saya itu ngajar. Jadi anak-anak harus kita hargai. Katakan amin. Suatu kali tahun 84 saya tinggal di Jerman. Saya punya kisah yang menarik sekali. Hari itu saya janjian dengan seorang keluarga pendeta untuk main ke rumahnya. Orang Jerman. Jamnya sudah tepat, saya tiba. Begitu saya tiba, ternyata si pendeta dengan anak lakinya, kira-kira umur 6 tahun, ada di ruang tamu sedang diskusi apa saya tidak tahu. Lalu pendeta itu ngasih kode untuk saya duduk. Oke, saya duduk, saya mau dengar diskusinya. Saya lihat si pendeta bawa palu, ya alat untuk mukul, dan ada lukisan. Sudah? Terus sebelum ditempelkan, nah lihat nih, Daniel sudah datang. Jadi menurut kamu lukisannya paling baik taruh di mana? Saya nggak ngerti diskusi apa ini mereka. Akhirnya saya tahu. Jadi hari itu pendeta itu tahu saya ini senang lukisan. Nah dia baru dapat lukisan yang cukup mahal, cukup terkenal. Nah supaya saya nanti datang, lukisan itu sudah dipajang. Ketika dia mau pasang lukisan itu di dinding, anak ini nyeletuk, "Pak, jangan taruh di atas, di bawah saja." Bawahnya pojokan lagi belakangnya sofa. Di situ saya belajar. Ayah ini tidak meremehkan. Ayo kalau kita akan jawab apa? Apa? Jawab aja jujur kalau kita. Lukisan taruh di belakang kursi lagi pojok lagi, ayo. Kita akan jawab apa? Apa? Ngawur ya, betul itu. Nggak ada yang boleh kita, kon kok goblok kayak bapakmu ya gitu, nggak mungkin. Maaf saya ngomong, nggak ada dong. Kamu kok bodoh kayak bapakmu itu, enggak. Saudara, pendeta ini, papa ini ngikuti. Ayo kita taruh di situ lukisan itu. Begitu lukisan ditaruh, mereka itu mundur ke arah pintu. Nah saat itu saya datang. Jadi saya nggak tahu ceritanya. Saudara, anak ini belajar hal yang sampai dia mati gak akan lupa. Bahwa lukisan harus digantung, gak boleh taruh di bawah. Betul tidak? Di situ saya menemukan fakta yang luar biasa. Jangan meremehkan pendapat anak, sekonyol apa, sebodoh apa pendapat itu. Hargai dulu, nanti dia belajar. Amin. Yang sudah punya anak, pengen punya anak lagi dengar cerita ini? Loh, wah. Ayo didik anak-anak kita dengan firman Tuhan ini. Luar biasa. Diskusi, apa-apa diskusi. Tapi kalau masih umur 7 tahun jangan diajak jajak diskusi hutang. Jangan, nggak ngerti itu. Oh ngawur tuh bapaknya. 7 tahun kok diajak diskusi hutang. Saudara ngerti ya? Kita harus tahu umur mereka. Tempat ketiga di mana? Cepat. Nah ini luar biasa. Apabila engkau berbaring. Pokoknya saudara, dari Alkitab saya harus belajar banyak. Salah satu contoh psikologi. Dari ayat ini salah satunya dan banyak ayat lain, saya harus baca banyak buku psikologi. Karena ini luar biasa. Berbaring. Siapa pernah menyadari di dunia ini tidak ada anak kecil sebelum tidur enggak narik omnya, mamanya, omanya, kakaknya siapa saja untuk minta cerita. Betul tidak? Mengapa semua anak di dunia? Itu sebabnya pertama kali saya keluar negeri, salah satu yang saya kerjakan adalah mencari data.
apakah betul bangsa-bangsa itu anak kecilnya juga kalau mau tidur minta cerita? Ternyata betul. Semua bangsa di dunia ini sebelum anak-anak kecil itu tidur pasti minta cerita. Ya atau tidak? Coba jawab. Nah, saya selidiki bahwa sebelum tidur pun itu sekolah. Siapa tadi gurunya? Orang tuanya. Waktu saya mempelajari ilmu jiwa anak-anak, children psikologi, saya kaget. Saya mau beri bukti. Siapa pernah bertanya, mengapa semua bayi yang sedang tidur, baik di tempat tidur maupun lagi digendong, tiba-tiba bisa senyum sendiri kayak tertawa gitu? Perhatikan nggak? Nanti lain kali nangis, nggak ada apa-apa. Pernah tahu nggak itu? Coba saya tanya kok. Nah, orang Jawa bilang, oh digudo amongi, ngawur gudo amongi apa? Nah itu orang Jawa itu bilang begitu. Bukan. Ternyata dalam children psychology, anak-anak itu sedang mimpi, saudara. Nah di dalam ilmu jiwa anak-anak, balita, ya, apa itu balita? Di bawah 5 tahun, itu harus mimpi sehari paling dikit 20 kali. Jadi waktu mereka tertawa sendiri, tiba-tiba nangis, itu sedang mimpi. Nah di dalam teori ilmu jiwa anak-anak itu, mengapa semua balita harus mimpi sebanyak itu? Kalau sudah gede-gede mimpi terus kakek turun, awas kamu. Awas kamu banyak mimpi, sudah tua ini. Jangan banyak tidur. Oke. Di situ saya belajar. Apa bedanya orang jenius dan orang pandai? Ayo, siapa bisa bedakan? Ayo cepat, David bisa gak? Apa bedanya orang jenius dan orang pandai? Oke, cepatan aja. Orang pandai itu kuat menghafal, tapi dia bukan jenius. Maka itu murid-murid yang pinter secara angkanya, hafal kalau ulangan. Percayalah, begitu selesai ujian, ilmunya hilang semua, balik ke guru kabeh bisa. Karena dia cuma ngejar angka. Orang jenius belum tentu kuat menghafal, tapi dia mengerti yang dipelajari. Pendidikan Indonesia itu rusak. Semua ditekankan angka. Maka itu mulai hari ini papa mama tidak boleh marah kalau dapat angka jelek dari anak-anaknya. Jangan berkata gini, kamu tahu susahnya papa mama cari duit, kamu goblok begini. Nilai jelek belum tentu bodoh. Jadi begini adik-adik, kalau kalian belajar yang SD, SMP, SMA, orang yang belajar hanya ingin dapat nilai, dia akan capek belajarnya. Karena ketakutan, aku bisa nggak ya, nilaiku bagus atau jelek? Jadi nggak konsentrasi, konsentrasinya ke angka. Tapi kalau kalian belajar anak-anak, itu sambil menikmati, kayak makan itu loh. Jangan cepat-cepat, kalau silang itu enggak nikmati, kecap-kecap, enaknya nggak begitu. Belajar juga gitu. Oh ini yang dikatakan teori ini. Oh jadi nanti akan jadi ini ya. Oh pantas jadi begitu. Renungkan, nikmati pelajaran itu. Kalau nilaimu jelek, jangan putus asa. Katakan pada dirimu, ternyata aku belum menguasai. Aku akan belajar lagi. Dan anak seperti itu akan berani datang ke gurunya. Pak, Bu, ulangan lagi. Saya sudah siap sekarang. Beda enggak? Lo ngerti enggak maksud ini? Maka itu kalau saudara belajar, jangan untuk dapat nilai. Belajarlah untuk mengerti. Kalau nilai jelek, langsung berkata, berarti aku belum mengerti pelajaran itu. Aku mau belajar lagi. Begitu kalian sudah yakin, pasti minta gurunya, saya siap ulangan lagi. Tahu bedanya? Nah, jenius itu punya imajinasi. Bahasa Indonesia apa imajinasi? Imajinasi bukan bahasa Indonesia. Bukan, khayalan, terima kasih. Orang jenius itu khayalannya, imajinasinya itu kuat sekali. Orang yang punya imajinasi kuat, orang itu akan kreatif. Orang menghafal dan pandai belum tentu kreatif.
Karena otaknya dibatasi dengan angka, nggak berkembang. Ini bahaya. Nah, ternyata mengapa tempat ketiga yang Papa beri untuk mengajar anak-anak itu di tempat tidur? Ternyata sebelum mereka tidur, mereka harus kulaan bahan mimpi dulu. Tahu kata kulaan bahan mimpi? Mereka harus punya modal mimpi. Nah, modal mimpi, kulaan mimpi itu cerita sebelum tidur. Dan begitu mereka tidur, Roh Kudus akan jadi sutradara. Bayangkan kalau tokoh-tokoh iman di Alkitab kita ceritakan kepada anak-anak kita sebelum tidur, maka waktu mereka tidur, Roh Kudus akan angkat anak kita jadi aktornya di peristiwa itu. Ngerti gak maksud ini? Hebat gak kalau begitu? Maka itu awas ya mama-mama goblok, awas. Jamnya anak mau belajar di tempat tidur, sinetron kesayangannya main. Cepat tidur, ada setan di jendela, ada setan. Ini mama gobloknya luar biasa. Maka anakmu mimpi setan malam itu. Ngerti contoh ini saudara? Awas merusak anak-anak ya. Saudara, nah itu cerita, itu dia cerita. Nah apa-apa ibu, biarin, jangan suruh stop. Itu neneknya, bu, ibu, ibu, jangan suruh stop anak itu. Loh aduh, tolong ibu siapa ini? Loh ini saya tanya ibu siapa? Adit sebelahmu siapa Adit? Adit itu ibu siapa namanya? Iya. Iya siapa namanya? Bu, jangan larang anak kecil cerita. Itu penting. Saya akan suka loh, luar dia. Suruh panggil dia, mau cerita apa sini? Panggil dia. Ayo, ibunya Adit panggil anak itu. Saya nggak mau. Ini praktek langsung. Dia ceritanya ngotot sekali. Cerita apa bu? Ibu saya ingin tahu dia cerita apa tadi? Dia cerita apa? Ya terus? Oh, terus bilang apa dia? Ya tapi nggak tahu ibu. Ibu kenapa bilang begitu? Kenapa bu? Lah ya dia ngomong apa tadi? Mana sih anaknya mana coba saya ingin tahu siapa namanya? Itu cucu atau anak bu? Cucu. Loh orang tuanya mana? Oh, ayo panggil anakmu cepat, saya mau tahu dia. Cepat panggil. Apa? Dia tuh ngomong serius ngomongnya pada neneknya ini. Wah luar biasa itu anak. Oh begitu, terus mau datang ya dia mau keluar sebabnya. Oke, sini. Adik, siapa namamu? Ayo sini. Ayo kita diskusi bersama-sama. Yang dong ini papanya tuh omnya. Oh papanya sini. Anak keberapa ini? Anak pertama. Kenalan yuk. Ini Om Daniel. Kamu siapa? Namanya siapa? Kaselo. Kokoselo. Apa? Kokoselo. Kokoselo. Selonya siapa? Oke. Tadi Kokoselo cerita apa? Jadi Om lihat di sini begitu terus manggil neneknya apa? Oma atau nenek? Oma. Terus Oma ngelarang Selo diam. Selo ngomong apa tadi? Kok suruh Oma diam kenapa? Enggak, semua kita ingin tahu. Selo ngomong apa sama Oma tadi? Kok Oma gitu kenapa? Enggak apa-apa. Kenapa? Semua kita ingin dengar itu. Selo kenapa? Ayo. Ngomong apa sama Oma tadi? Ngomong apa? Iya. Ya. Ayo, Om ingin tahu. Selo ngomong apa sama Oma tadi? Ayo, jawab. Nggak boleh malu. Ngomong apa sama Oma tadi? Ngomong apa? Mau dengar loh. Pasti ngomongnya bagus tadi. Cerita apa sama Oma? Apa? Ya malu. Bapaknya tahu nggak ngomong apa sama omanya tadi? Minta es krim. Minta es krim. Terus? Ya udah habis satu. Oh udah habis satu, minta lagi. Oh bentar kamu batuk. Oke terima kasih Pak balik. Nah, saudara, tepuk tangan buat Kokoselo. Wah, kamu hebat, luar biasa. Ingat Tuhan Yesus pernah berkata gini, kita disuruh belajar kepada siapa? Nah itu dia. Jadi kalau kita disuruh belajar kepada anak-anak, yang jadi dosen siapa? Loh kok jauh? Siapa jadi dosen? Anak-anak, muridnya? Orang tua. Maka itu banyak orang tua gak lulus-lulus karena berani kurang ajar sama dosen. Loh, ini hukumnya saya ngajar kok tertawa. Jadi semua orang tua yang punya masalah dengan anak, saya selalu balik. Ingat, kita mahasiswa, mereka dosen.
ngomong lagi selonya, ngomong lagi di situ. Ya. Nah, maka itu tiap pagi para mahasiswa begitu bangun siap kita belajar apa hari ini oleh dosen-dosen kita ini. Sungguh menemukan banyak hal baru lewat anak-anak itu. Jangan pernah remehkan anak-anak. Selo ngomong apa Koko Selo? Hah? Cerita apa dia? Hah? Cerita apa? Serius saudara, anak-anak itu luar biasa. Maka itu kalau ada orang tua begini konsep saya, anaknya 4 ngomong aja. Anak pertama 12 tahun, anak kedua 10 tahun, anak ketiga 8 tahun, anak keempat 6 tahun. 12, 10, 22 tambah 14 ya. Jadi berapa tahun kok dijumlah semua? 12, 10, 8, 6 34. Berarti orang tua ini sudah kuliah selama 68 semester. Loh 34 toh. Loh kok dijumlahnya kan 34 tahun. Loh kok ngerti gak cara saya menghitung? Ya toh? Nah, kuliah 68 semester masih goblok, harus punya anak lagi. Supaya punya dosen yang berikut. Itu maksudnya. Karena kan Tuhan Yesus berkata belajarlah kepada anak-anak. Saudara hidup dengan anak-anak itu menyenangkan sekali. Sebelum saya selesaikan ini ya, supaya saudara tahu rahasia yang hebat ini. Tiap kali ada orang tua konflik dengan anak-anak, setelah saya mempelajari firman ini, saya tuh kagum. Begini hukumnya. Anak-anak, kalian jangan salah ngerti ya kalau om ngomong ini. Penyebab konflik terbesar antara orang tua dengan anak selalu pada poin ini. Sebab mereka nggak pernah ngerti kami. Siapa nggak ngerti siapa dalam kalimat ini? Sebab mereka nggak bisa ngerti kami. Ayo, siapa nggak bisa ngerti siapa yang dimaksud? Nggak dengar saya? Orang tua nggak bisa ngerti anak. Kebalik, justru kita yang selalu bermasalah karena kita nganggap mereka nggak ngerti kita. Loh, siapa nggak ngerti siapa sebetulnya sehingga ada konflik? Loh, ayo jawab. Bukan dua-dua, salah. Konflik terbesar dalam rumah tangga ketika orang tua selalu menyalahkan anak-anak karena mereka nggak pernah ngerti kami. Ya atau tidak? Nah, ini salah lagi. Ayo kita hitung. Antara orang tua dengan anak-anak, siapa yang pernah jadi siapa? Ngerti pertanyaan cepetan, siapa pernah jadi siapa? Orang tua pernah jadi anak. Maka itu kalau ada orang tua berkata begini, mengapa kalian nggak bisa mengerti kami orang tuamu ini? Yang salah siapa? Yang salah siapa? Cepetan. Ya orang tua. Bagaimana mereka belum pernah jadi seperti kita, dipaksa ngerti kita. Harusnya kita yang sudah pernah jadi seumur mereka, yang ngerti mereka. Nah, akhirnya yang goblok siapa? Maaf. Serius, ini firman Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi mulai hari ini justru orang tua harus banyak ngertiin anaknya. Karena mereka belum pernah jadi seperti kita. Nah, cuma ini masalahnya. Waktu kita seumur mereka, kita lupa. Betul nggak? Kita lupa ngapain. Saya kembali sebelum saya akhiri. Jadi cerita sebelum tidur itu modal mimpinya anak-anak. Maka itu lihat, mengapa semua anak kalau bangun tidur siang hari rata-rata terus mojok di mana? Ngomong sendiri. Pernah perhatikan nggak itu? Ngapain mereka? Jangan ditengking. Dalam nama Yesus diam kamu, ngomong sama siapa? Jangan begitu. Awas kamu nengking anak itu. Itulah waktunya mereka mengulangi mimpinya. Dan waktu mereka mengulangi mimpinya itu, mimpi itu membentuk imajinasi. Dan waktu anak-anak balita ini dewasa, imajinasinya sudah kuat. Dan mereka itulah yang kreatif, menemukan banyak penemuan-penemuan. Itu bedanya orang pandai dan orang jenius. Gara-gara banyak mimpi. Tapi jangan mimpi ketuaan seperti sekarang telat sudah. Ingat ya, mimpinya waktu masih kecil dulu. Tempat keempat di mana untuk belajar? Apabila engkau bangun,
Ayo kita bongkar. Ternyata itu 24 jam. Saya balik dari bagian bawah, bangun dulu. Betul? Setelah bangun, ngapain? Duduk di rumah. Setelah duduk di rumah ngapain? Jalan. Setelah jalan sampai malam ngapain? Tidur. Berarti sekolah terbaik bukan di itu, di ini, tapi di rumah. Dan jamnya 24 jam. Katakan amin, saudara. Nah, kalau semua keluarga melakukan firman ini, nggak ada anak-anak rusak, nggak ada anak kena narkoba, nggak ada anak jadi jahat, jadi nakal, tidak ada. Karena surga ada di rumah orang tuanya. Hebat bukan firman ini? Maka itu suami istri hentikan pertikaian. Kalau dibuat gencatan senjata nggak berhasil, maka begini cara saya. Anak-anak kumpulkan duit. Ini kalau papa mamamu nggak mau bertobat juga berkelahi, bertengkar, kumpulkan duit, belikan ring tinju. Serius ini saya bilang. Kalian jadi wasitnya, suruh gebuk-gebukan berapa ronde terserah dah. Setuju? Loh ya, habis daripada kayak begini. Kasihan anak-anak. Lebih baik anak-anak punya tontonan tinju gratis. Siapa yang gebuk-gebukan tadi? Bapak empuk yang kurang ajar itu. Ya bertobat, saudara. Kasihan anak-anak menderita kalau kita terus bertengkar di rumah. Setuju anak-anak saya ngomong ini? Nah, itu dia. Hadirkan surga ke dunia. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya.